Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tambah semangat. Allahu Akbar. Semangat, yes. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu dalam materi yang kedua, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Di paragraf pertama kita sudah membahas tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur semenjak kecil. Ya, beliau dikenal sebagai orang yang jujur, mulai dari menggembala kambing sampai dengan mendagangkan dagangan Siti Khadijah. Makanya penduduk Mekah pada zaman dahulu memberi gelar Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin, yang artinya adalah dapat dipercaya, ya, orang yang jujur makanya dapat dipercaya. Nah, untuk hari ini kita akan meneladani kisah Nabi Muhammad atau sifat terpuji Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang kepribadian atau percaya diri dan mandiri. Nah, sebelum kita memulai materi ini, kita harus yakinkan terlebih dahulu pada diri kita, tanamkan pada diri kita, sikap kita adalah harus selalu mengerjakan tugas dengan sendiri. Kemudian kita harus berusaha, atau aku berusaha bangun tidur sendiri. Dan yang ketiga, aku membereskan kamar tidur sendiri. Ya, sikap yang berada di pertama ini, sikapku ini harus kita tanamkan pada diri kita sendiri agar kita menjadi anak yang mandiri. Ya, oke. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya? Oke. Kalau sudah siap, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Percaya diri dan mandiri. Percaya diri, yang pertama adalah percaya diri, berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita mampu melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Nah, ini disebut dengan percaya diri. Jadi kita harus percaya pada diri kita, kita bisa melakukan sesuatu apapun yang akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan kita yakin kita bisa menyelesaikannya dengan hasil yang baik. Dan kepercayaan diri itu, setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Setiap manusia, insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa jadi pilot, belum tentu bisa jadi masinis. Ada yang bisa menjadi masinis, belum tentu bisa jadi pilot. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada insannya atau kepada hambanya itu berbeda-beda, ada masing-masing. Walaupun ada yang bisa semuanya ada. Misalnya kita sendiri, kita bisa naik sepeda, udah bisa naik sepeda, bisa naik motor, sudah bisa naik motor, bisa naik mobil, gitu kan. Dan motor juga beda-beda. Ada yang motor yang pakai gigi, ada yang motornya tidak pakai gigi, artinya matic motornya, atau juga motor yang kopling, ya, yang motor kayak Harley Davidson itu yang besar kayak motor Pak Polisi, itu bisa. Ya, jadi semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kemampuan masing-masing. Ya, semua itu kemampuan yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dan kemampuan itu harus disyukuri dan ditingkatkan dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Ya, kita bisa naik motor juga kita gunakan untuk kebaikan. Kita bisa mengaji juga kita gunakan dengan kebaikan. Kita bisa menjalankan kereta atau sebagai masinis, kita juga harus gunakan dengan yang baik. Dan kita syukuri, jangan kita merasa tidak syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan apa kemampuan yang kita miliki. Jadi kita harus bersyukur
kepada apa yang telah kita miliki, dan kita harus tingkatkan untuk lebih baik lagi. Paham? Iya. Baik, kita lanjutkan materinya. Ya, contoh sikap percaya diri. Di antara contoh-contoh sikap percaya diri yang harus kita lakukan, yang harus kita lihatkan, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah belajar. Belajar ini penting. Dalam hadis dikatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Belajar itu adalah wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun seorang muslim perempuan. Bahkan menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Dikatakan dalam hadis, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai menuju ke liang lahat. Nah, itu adalah contoh kecil, contoh yang pertama, bahwasanya kita harus percaya diri dalam belajar. Kenapa harus percaya diri dalam belajar? Kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Ya, di sini anak pintar semua, Bapak yakin di kelas. Kelas ini pasti anaknya pintar-pintar semua. Coba Bapak tanya, surat Al-Fatihah itu jumlah ayatnya ada berapa? Ada 7, Ustaz. Wih, hebat. Bapak tanya lagi ya. Surat Al-Fatihah, lafaz yang ayat yang kedua itu berbunyinya bagaimana? Ar-Rahmanir Rahim. Ustaz, wih, hebat. Tuh, pintar ya. Baik. Kemudian selain belajar, contoh sikap percaya diri adalah mengerjakan tugas. Setelah kita belajar pasti ada yang namanya latihan. Setiap kita belajar pasti ada yang namanya melakukan eksplorasi atau mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mengerjakan tugas, kita harus yakin dan percaya kepada diri kita bahwa kita pasti dapat menyelesaikannya dengan baik. Jadi tidak perlu minta bantuan oleh orang lain. Kita harus percaya diri terlebih dahulu. Pelajaran apa yang kita pelajari, kemudian ada latihannya. Nah, latihan ini, sebelum kita mengerjakan latihan ini, pelajarannya, materinya harus kita pelajari terlebih dahulu. Kita hafalkan kalau perlu, agar kita nanti mengerjakan tugas latihannya bisa dengan baik dan hasilnya pun akan baik. Kemudian contoh sikap percaya diri yang lainnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, dalam beribadah kita pun juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh ibadah kita. Baik ibadah yang tersembunyi, baik ibadah yang secara terang-terangan, Allah pasti melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi lakukanlah ibadah karena ingin mendapat ridha Allah, agar Allah memberikan pahala untuk kita. Jadi di kelas ini siapa yang mau dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yuk? Iya. Yang mau dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala harus beribadah dengan sungguh-sungguh dan yakin kepada Allah bahwasannya kita yang kita lakukan di dunia ini pasti diridhoi oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguh-sungguh dalam beribadah ini juga termasuk sebagai rukun iman atau ihsan. Ihsan itu artinya kita yakin bahwasannya Allah melihat apa yang kita lakukan. Jadi jangan mendengarkan orang lain, kamu ibadahnya seperti ini, kenapa? Jadi intinya kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang kita pelajari, yang kita ketahui ibadahnya seperti ini kita lakukan. Sholat harus sesuai dengan rukun-rukunnya. Berwudu juga harus dengan rukun-rukunnya. Jangan sampai saling menyalip rukunnya. Misalnya kita wudu, rukun wudu yang pertama adalah niat. Udah baca niat. Setelah kita baca niat, yang harus kita lakukan adalah kumur-kumur. Ya.
Nah, tapi kalau rukun wudhu itu yang pertama adalah membasuh wajah. Rukun pertama membasuh wajah kita taruh di akhir rukun wudhu, itu kan salah ya. Kita udah baca niat, habis niat membasuh wajah, tetapi yang kita lakukan bukan membasuh wajah terlebih dahulu, langsung kita membasuh kaki. Itu salah karena menyalahi rukun wudhu. Rukun yang kedua adalah membasuh wajah, bukan membasuh kaki terlebih dahulu. Jadi harus sesuai dengan tuntunan yang telah disesuaikan oleh para ulama. Baik, selanjutnya yang kedua dari sikap tadi sikap percaya diri, yang kedua adalah tentang sikap mandiri. Mandiri di sini bukan bank yang tempat kita nyimpan duit ya. Di situ kan ada namanya bank mandiri, tempat nyimpan duit. Nah, sikap mandiri di sini bukan tentang bank, tapi adalah sebuah sikap mandiri yang kita lakukan, melakukan sesuatunya itu dengan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Nah, ini nama sikap mandiri. Kita melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab kita, itu kita lakukan dengan sendiri, tidak harus diperintah oleh kedua orang tua kita, oleh ayah dan ibu kita. Jangan menunggu komando, langsung kita lakukan. Contohnya sikap mandiri yang lainnya yaitu kita membersihkan kamar kita, kemudian menyiram tanaman di rumah, kemudian menyapu lantai, menyiapkan perlengkapan sekolah kita sendiri. Itu adalah tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab kita pribadi. Nah, kalau kita sudah bisa menyiapkan itu sendiri, berarti kita sudah termasuk orang yang mandiri. Ya, anak yang mandiri tidak suka bermalas-malasan. Anak di kelas ini ada yang suka malas-malasan belum? Ada tidak? Bapak harap tidak ada yang bermalas-malasan ya di sini, karena anak yang mandiri tidak suka bermalas-malasan. Kalau di kelas ini masih ada yang bermalas-malasan, berarti kita masih belum bisa mandiri. Oleh karena itu kita harus latih sifat kemandirian kita dengan menyiapkan yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, seperti menyiapkan perlengkapan sekolah yang besok akan kita pelajari, kemudian mutolaah, pelajaran yang besok kita pelajari sebelum berangkat ke sekolah kita pelajari dulu malamnya, kemudian mandi sendiri ya. Di kelas ini masih ada yang mandinya harus ditemenin oleh ayah ibunda? Wah, jangan, kalau bisa harus belajar mandi sendiri. Ya. Jadi tidak menggantungkan diri kita sendiri ini kepada orang lain. Nah, orang yang mandiri juga tidak suka menyuruh orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Ketika tugas kita belum selesai, anak yang mandiri tidak akan putus asa, tidak akan menyerah. Dia akan kerjakan tugasnya itu dengan sendiri. Ya, tugasnya dikerjakan dengan sendiri tanpa menyuruh orang lain. Misalnya, nggak bisa nih, nama Ahmad, sini, kerjain ini tugas saya. Yang begini bukanlah anak yang mandiri. Ini contoh adalah anak yang malas. Pintar anak kelas ini, jawabannya benar. Jadi kalau ada orang atau teman kita yang tugasnya tidak bisa diselesaikan, tiba-tiba minta bantuan oleh orang lain, nah ini berarti tipe-tipe anak yang belum mandiri. Jadi harus kita tanamkan kemandirian ini pada diri kita untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, contoh sikap mandiri. Tadi kan sudah disebutkan oleh Bapak, segala sesuatunya digunakan atau dilakukan dengan sendiri. Contohnya sikap mandiri yaitu mandi 2 kali dalam sehari. Siapa yang mandinya sekali dalam 2 hari? Salah. Siapa yang di kelas ini mandinya
sekali dalam 2 hari. Salah. Siapa yang di sini di anak-anak yang mandinya 2 kali dalam sehari? Saya Ustaz. Hebat. Anak-anak kelas di sini semua mandinya 2 kali dalam sehari, bukan 2 hari dalam sekali. Baik, yang kedua, contoh sikap mandiri adalah menyiapkan perlengkapan sekolah. Nah, jadi kita harus menyiapkan perlengkapan sekolah kita sendiri. Sebelum kita berangkat sekolah atau ketika ingin tidur, kita sudah siapkan. Besok kita lihat, besok jadwal kita pelajarannya apa. Misalnya matematika, kemudian bahasa Indonesia, kemudian PAI-nya disiapkan. Sebelum tidur, buku-buku itu kita masukkan ke dalam tas kita. Apalagi yang harus disiapkan, misalnya alat tulisnya, pulpennya dilihat masih ada apa tidak pensilnya, patah apa tidak ujungnya. Kalau patah ya kita serut terlebih dahulu agar besok tidak lupa. Kemudian kita simpan ke dalam tempat pensil. Nah, kemudian masukkan ke dalam tas kita. Insya Allah ketika berangkat sekolah besok pagi kita sudah tenang, tidak ada yang ketinggalan. Oke. Yang ketiga, contoh sikap mandiri adalah membersihkan dan merapikan kamar. Kamar kita, kasur kita, bantal kita. Tapi kenapa yang bersihin kamarnya itu orang lain? Nah, untuk jadi anak yang mandiri, kamar kita, kasur kita, kemudian selimut kita yang kita pakai di dalam kamar harus kita rapikan sendiri. Rapiin kamarnya, jangan sampai ada bantal di bawah kasur. Jadi bantal itu adanya di atas kasur ya anak-anak. Iya. Baik. Itu membersihkan dan merapikan kamar. Yang keempat adalah contoh sikap mandiri yang keempat, menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Di rumah punya tanaman apa tidak? Punya Ustadz. Tanaman apa? Tanaman singkong. Nggak apa-apa, bagus. Tanaman singkong. Disiram ya tanaman singkongnya. Iya. Kemudian siapa lagi yang di rumahnya punya tanaman? Saya Ustadz. Oh ya, tanaman apa? Tanaman cabai. Wih, hebat. Disiram ya tanamannya, jangan sampai tidak disiram tanamannya. Kasihan, singkong nggak disiram, cabai nggak disiram, nanti dia akan layu dan akan mati kalau tidak disiram. Kalau manusia, biar basah ya kita bisa nyiduk air sendiri. Kalau tanaman nggak punya tangan, bagaimana dia membasahi dirinya sendiri kalau tanpa bantuan dari manusia? Walaupun di dalam surat An-Naba dibacakan di firman Allah itu wa anzala minas sama, di mana Allah telah menurunkan air hujan dari langit untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di bumi ini. Ya. Nah, menyiram tanaman itu penting. Menjadi salah satu ibadah kita. Kita menyiram tanaman, insya Allah tanaman itu akan tinggi, dan tanaman itu akan tinggi dan akan berbuah, dan buahnya itu bisa kita manfaatkan. Makanya ketika kita menyiramkan air ke tanaman, jangan lupa untuk mendoakan tanaman itu. Ya Allah, aku siram tanaman ini agar tanaman ini sehat dan dia bisa hidup dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada diriku dan untuk orang lain. Berdoa yang baik untuk tanaman itu boleh ya. Selain itu masih banyak lagi contoh-contoh sikap mandiri yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua itulah tanggung jawabmu. Kamu harus melakukannya sendiri setiap hari tanpa harus menunggu diperintah oleh ayah ibu. Jadi mandi 2 kali dalam sehari, jangan nunggu diperintah oleh orang tua. Mandi anak-anak, mandi waktunya mandi, ya nggak usah diperintah. Menyiapkan perlengkapan sekolah nggak perlu diingatkan. Bolehlah 1-2 kali diingatkan, tapi jangan sampai setiap hari diingatkan. Kemudian
menyiram tanaman, merapikan dan membersihkan kamar juga harus kita lakukan sendiri. Baik, kita akan lanjutkan materinya. Sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini tentang sifat percaya diri dan mandiri yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri, ini adalah ada mahfuzat. Ini adalah motivasi kita. Utsrukis syarra yatsrukka. Tinggalkanlah keburukan, insya Allah keburukan itu akan meninggalkanmu. Ya, kalau ada yang buruk jangan ditemenin, tapi tinggalkanlah yang buruk. Insya Allah yang buruk tadi akan meninggalkan kita. Ya, kemudian salah satu contoh sifat percaya diri adalah jangan lupa ketika kita nanti di kelas, kan sekarang nih lagi PJJ. Tahu PJJ? Ya tahu ya. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau kita ada di kelas, tiba-tiba diminta oleh gurumu untuk maju ke depan, misalnya membacakan surat Al-Fatihah, jangan malu-malu, harus percaya diri. Saya bisa. Jangan merasa bacaan saya belum baik, Ustadz. Bacaan saya masih banyak yang salah, Ustaz. Masalah salah, masalah jelek itu nomor sekian. Yang terutama kita harus percaya dulu pada diri kita. Kita yakin, insya Allah kita bisa. Kalau kita sudah yakin pada diri kita, insya Allah di depan nanti kita akan lancar membacanya. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan minder. Jangan merasa diri kita tidak bisa. Oke, ya. Mungkin itulah materi kita di pertemuan yang kedua ini tentang sikap percaya diri dan mandiri. Bapak harap anak-anak di kelas ini semuanya menjadi anak yang mandiri dan percaya diri dan bisa memberikan prestasi yang lebih baik. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.